Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena limpahan nikmat juala sehingga pada malam ini kita masih dipertemukan di tempat yang sangat penuh barokah ini. Salat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Dan mengawali rangkaian acara kita pada malam ini, kita buka dan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu tausiah yang insyaallah pada malam pertama ini akan dibawakan guru Ustadz Haji Ahmad Fuad LC. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati ayunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugilika wal khatim lima sabaka nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, amma ba'd. Teman-teman labiku jamaah safari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, angka seddi farila doa nafa guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam doa ini kalau kita perhatikan ada satu yang diminta, yaitu kekayaan, ya, asogiran. Ini membuktikan bahwa Islam tidak melarang kita untuk kaya. Cuma jangan sampai dunia ini, harta, kekayaan ini jangan sampai masuk ke dalam hati. Nah, jadi kekayaan itu kita genggam saja. Nasabah makuke apa-apa itu serba uang, ya. Itu najaji ibadahnya dari kudigaga orang parang, terutama ibadah haji, zakat, kurban, itu semuanya membutuhkan uang. Doa ini berbunyi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi ada 4 hal di dalam doa ini yang kita minta. Yang pertama, ya Allah, berikanlah kami hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal afafa, kesejahteraan, wal ghina, kekayaan, ya. Jadi nomor 4 ya segirengnya, ya. Saya akan bahas pertemuan kita kali ini kunci-kunci rezeki, ya. Jadi goncinna atau fatimpakna dale. Siapa tahu ada di antara kita yang sudah puluhan tahun bekerja mencari uang, merasa devana sogi, ya, mungkin belum memiliki kuncinya, ya. Devana punde pak kuncinya, ya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunci pertama rezeki itu adalah taubat dan banyak beristighfar.
Kenapa? Karena penghalang utama dari rezeki itu adalah dosa. Jadi narekong kata masa padale, masa ngetawe kaki di kepala, kepala di kaki, nah dia pagana runtuh, ya mungkin dia banyak melakukan dosa. Akhirnya rezekinya tertahan. Atau bisa jadi ya naruntut nih ya sangidui tapi dia tidak berakak ya. Nah, jadi uang itu membawa bencana saja ya. Macam jilasai akhirnya itu uang habis untuk berobat. Nah, jadi nasihat Nabi Muhammad SAW kunci pembuka pintu rezeki itu adalah tobat ya. Pada tobat malaki ya. Jadi jangan kita merasa kita tidak berbuat dosa ya. Nabi kita sendiri jelas-jelas maksum. Beliau beristighfar dalam satu hari satu malam itu 70 sampai 100 kali. Nabi kita ya. Dijamin, ya sengnya maksum dijamin. Jadi dijamin dari perbuatan dosa dan dijamin masuk surga. Jadi Nabi kita ya dijamin masuk surga. Bahkan kita ini ada satu ayat, kita ini pewaris surga Pak. Jadi surga diciptakan itu untuk orang beriman ya. Jadi Allah berfirman yang artinya surga itu tilkal jannah adalah kami wariskan ya, allati nurisu kepada hamba kami yang bertakwa. Nah, jadi surga itu adalah warisan kita Pak ya. Jadi perlu kita cari lagi, kejar lagi warisan kita ya. Jadi memang diciptakan surga ini untuk orang beriman ya. Yang memasukinya adalah para nabi dan rasul. Itulah golongan yang pertama ya. Ya. Banyak beristighfar adalah kunci pembuka rezeki. Karena Nabi Muhammad SAW, man aksaral istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, wa min kulli duikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Ahmad, Abu Dawud, wa Ibnu Majah. Siapa yang banyak beristighfar, kata Rasulullah, maka dijadikan kesedihannya menjadi gembira. Jadi dia tolina masarah ya. Kalaupun masarai kaca nampak mi materusi Mario ya. Kemudian kesempitannya diberikan jalan keluar. Jadi narekong ke masalahta kesulitan-kesulitan hidup naleki Allah Ta'ala jalan keluar dengan banyak beristighfar ya. Dua niro fungsinya dijadikan kesedihannya menjadi gembira, dijadikan kesempitan hidupnya jalan keluar, warasakahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ya. Fakulta Umar narik ke waktu tikai sebelum sholat minta hujan ya, istisqa ya. Nah, itu dilakukan biasanya di lapangan ya. Ya. Jadi sebelum melakukan sholat istisqa itu Faluta Umar nasuro ummae rayakna untuk banyak beristighfar. Ya, sebelum melakukan bahkan kadang belum orang sholat minta hujan sudah turun hujan. Ya, berbeda makuke ya. Waktu siang tahu masam baca melabosi denado bosi nasabah begitulah. Kurang istighfar, banyak melakukan dosa. Jadi tak tahan ngidalai. Itu yang pertama. Yang kedua, tawakal. Ya. Jadi tawakalnya harus maksimal, full, sepok. Ya. Biasanya tawakal menyandarkan diri, menyerahkan diri hanya kepada Allah. Sudah menjadi keyakinannya, maka dia yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki
hanya Allah, harus yakin. Ya. Nah, subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nah, ini maka si tawakal na kepada Allah Ta'ala, dicukupkan rezekinya. Ya. Dari kemakasih tawakal ya. Jadi jangan kita punya pikiran yang memberi rezeki itu adalah pekerjaan. Ya. Jadi siapa tahu ya, angka mofi ro keyakinannya namun icide, maka dah ia pakai kedale jama-jamange, salah. Ya. Dia mana makasih tawakal. Jadi harus yakin, maka dah ia pakai kedale pun Allah Ta'ala. Itu mutlak. Ya. Nabi yang sering dikisahkan, yang paling kuat tawakalnya adalah Nabi Ibrahim. Ketika beliau dibakar, ya, akan apa baca? Ada yang tahu Pak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, itu tolong nguling-nguling. Apa yang terjadi? Bisa dibayangkan Pak ya? Pengelutan Nabi Ibrahim itu unui kurang lebih 40 hari. Kalau ukuran manusia, bisa makan macam jagan. Tapi apa yang terjadi? Suatu ketika Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, nikmat yang paling besar kamu rasakan di dunia ketika kamu apa? Akan asa pengelutan Nabi Ibrahim, ketika saya dibakar. Ya. Begitu juga pengelutan Nabi Yunus, ketika ditanya, kapan kamu merasakan nikmat yang paling besar ketika hidup di dunia? Akan asa pengelutan Nabi Yunus, wattuku nasa monrak ilalna bubuana balewe. Ya. Ternyata ya seorang beriman itu kalau diuji itu menjadi nikmat ya. Ketika Nabi Ibrahim ya melafazkan membaca hasbunallah, apa yang terjadi? Semua kayu bakar ya yang dikumpulkan dari berbagai macam jenis itu mengeluarkan buah terbaiknya. Luar biasa Pak. Kawatunna itu Nabi Ibrahim ikumpul mana nih ya Ju ya, semua jenis kayu. Misalnya ya anggaplah durian ya, durian, nangka ya, fanasa. Jadi watunna itu Nabi Ibrahim, ini kayu bakar yang sudah dipotong-potong, yang sudah kering, itu mengeluarkan buah terbaik. Masya Allah. Jadi misalnya duriannya mesum atau buah duriannya, ya. Panasai mesum atau panasai, kalukue mesum atau kaluk buana. Ya. Akhirnya justru Nabi Ibrahim merasakan kenikmatan hidup di dunia yang sempurna ketika dibakar. Ya, karena sepui sempurna tawakalna pengeluta Nabi Ibrahim. Ya. Nah, jadi narekologi ya, lancar daleta ya harus makasih tawakale. Maka dah yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah, bukan pekerjaan. Ya, bukan pekerjaan. Nah, sabab makuke masalah tawakal akhirnya karena yakin maka ada pekerjaan yang memberikan rezeki, akhirnya ya apa yang terjadi? Ya korupsi ya. Makuke ya marak sekali ya. Pemberitaan di Parepare Pak sekarang sudah 3 hari pemberitaan korupsi. Luar biasa. Tinggal menghitung hari ya ditangkap. Sebenarnya kasus lama ya. Jadi karena masalah keyakinannya. Jadi nafasa kadangnya ya. Menurut Pengeluta Syarawi, Imam Syarawi, memang rezeki itu ya masuk yang halal dengan haram. Jadi pengertian rezeki secara umum itu memang masuk rezeki haram dengan halal. Makanya ya, Afrentaki Allah Ta'ala tuh, kita bisa baca ayat itu. Andre papedalle maka singe. Kita orang Islam, rezeki itu memang didahulukan halal. Selalu itu Pak, tidak pernah terbalik. Halalan thayyibah. Andre dalle halalae
Thayyiba, makasing. Bahasa kedokterannya bergizi. Ya. Dan kai balik Pak. Thayyiban halala dan ka. Atau thayyiba bawa dia. Tetai halala jolo, baru yang kedua bergizi. Nah sabang kato dalle halala tapi tidak bergizi. Itu kesinaga mata ya. Jadi kita kumpulkan halala bergizi. Ya. Nah, jadi tawakal ini betul-betul menjadi kunci rezeki. Maka dari Nabi Muhammad SAW, ini hadis sangat bagus sekali Pak ya. Kalau sempat nanti bisa dicatat ya, bisa dicatat. Kalau Rasulullah SAW, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli, la ruziktum kama turzakut tairu, tagadu khimasa wa taruhu bitona." Maka Nabi Muhammad SAW, sekiranya kalian betul-betul bertakwa kepada Allah, pasti kalian diberi rezeki seperti burung-burung, manuk-manuk. Ya. Burung-burung ini keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang kenyang. Ya, pulang dalam keadaan kenyang. Bahkan ya, sekarang lagi dibahas ini, pangulutan Nabi Daud berdoa. Ulama sudah temukan doanya Pak. Ya. Ulama sudah temukan doanya, doa pangulutan Nabi Daud. Ya. Nanti bisa dicatat. Ya. Allahumma, coba sekalian langsung ikut maupun mah. Ya. Jadi mah tu ye doa ya. Tak baca Pak di, tak uling-uling. Kalau perlu jadikan zikir sampai 100 kali. Saya lihat satu ceramah ya di Saudi. Doa ini sampai diulang ya, dijadikan YouTube sampai 2 jam. Saya sebut baca ya. Aceh Pak di. Doanya Nabi Daud ketika minta rezeki. Ya. Allahumma rzuqna kama tursakul bugas. Tursakul bugas. Ya, saya ulang ya. Cek ini. Allahumma rzuqna kama turzakul bugas. Ya, saya jelaskan ya. Ya. Ini ke lafaz Arab, maksud semente tetap pudi, ya. Buat tuangnya jalo. Ya Allah, berikanlah rezeki kami kepada kami sebagaimana engkau berikan rezeki burung bugas. Sekarang ini ulama mengkaji ini doa ini yang cuma 1 baris ya, Nabi Daud ya. Epang pakai daleki seperti pada pakai dalekena bugas area sing bugas burung pemakan bangkai kakao di mabolong kakao toh? Ya bahasa aku atau singkatnya kakao di, kakao. Ya, kakao. Oke lah sepakat kakao ya. Burung gagak di bahasa Indonesia sana. Burung gagak. Oke. Bisa nanti lihat ya. Bagaimana ini kakao ini? Ternyata ya kakao burung gagak ini satu-satunya burung ketika lahir langsung ditinggal sama induknya. Bisa lain. Beda kalau lain Pak. Manu semua jenis burung. Dari kemadepai nonrang anak-anak na pandre na timpu itu sih kakao bugas asana ya bugas ya bahasa Arabna madepan anak-anak nasalai magi nasa kita tanya anak-anak nasabak kakao kan mabolong anak-anak kan dia pakai bulu-bulu napa ya nasutanya aku ya nasalai bagaimana cara makannya ini bayi burung belum melihat pengalat alam apa dalil Pak ya deh. Ini doanya Nabi Daud ya. Ini dahsyat ini. Sekarang Pak ini lagi dikaji nih ini doa ini. Makanya undangnya sempaka sesuai ya, mak konsep ya. Karena harus saya sampaikan ini kepada jamaah safari ini. Sekarang di kota-kota lagi dikaji nih doanya Nabi Daud.
Nasabah kota makuke itu masalah orang sekarang tidak jauh dari rezeki, Pak. Itu masalah kita juga sih sebenarnya, ya. Tapi sebenarnya masalah kita yang paling besar adalah masalah iman, ya. Makurang tawakal nih, makurang istighfar nih, itu sebenarnya ya. Ya. Jadi Allah Ta'ala ya, Allah yang memberikan rezeki. Bagaimana ini burung ini? Langsung iselake indokna. Allah menciptakan di dalam tubuh burung bukas ini satu enzim, ya, cairan. Irona cairannya, irona matu pada depe mana ngi serangga, karena pengaruh cairan itu. Ya, jadi tinggal mana? Ya, depe mana nih serangga? Nah, di bawah. Ya, Pak. Pada ceritanya kan tidak masuk akal ya. Kira-kira ya cica ya Pak akan andre Pak. Ada lagu anak kecil itu cica di dinding ya. Diam dia. Namo di masuk akal enggak Pak? Cica dan ulel lutu akan andre namo lutu. Kan tidak masuk akal kan? Tapi namo emang depe itu. Jadi cica tinggal hap lalu ditangkap ya, menjadi nyanyian anak kecil ya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan nih enzim, akhirnya keluar dari burung bukas ini kakao ya, airona tinggal di bawah, apito di bawah, sampai keluar bulunya. Keluar bulunya pertama kan dia nama bolo Pak di, manakala mabolon nih bulu-bulu, nah berhenti juga keluar enzim itu. Terus bagaimana cara makannya? Ini induknya ternyata napantau. Ya mungkin berbulan-bulan. Napantau materu detuna selebawa mi. Kada mati ro. Anak manu padena ku anakna. Pas nita ni molopo mabolong, jokani maka dia anakku mau boleh iya. Napandre ni. Iya Pak. Jadi selama bayi ini burung bukas, ternyata Allah Ta'ala pandai. Ya, makanya kita dianjurkan berdoa, Allahumma arzuqna kama tursakul bukas. Atau tepat bahasa gini boleh. Fuang tepat kita lagi kak pada kakao ya. Pakai di bawah ya. Karena Allah maha mendengar ya, memahami semua doa kita. Ya rota ulang-ulang Pak. Fuang pakai dalai kak kasih pada kakao. Dalai mengkai kita. Nah, tapi tetap harus namanya ya bekerja ya. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi apa Pak? Taubat ya, taubat dengan banyak beristighfar ya. Jadi kita jadikan amalan ya. Dari sekarang ya. Kita beristighfar minimal 100 kali. Ibu, halo Ibu, mulai sekarang, besok, kedepannya kita beristighfar, semoga rezeki kita lancar, minimal berapa Bu? 100 kali. Ya, nasabah Nabita sendiri, yang jelas-jelas diampuni dosanya, yang telah lalu sekarang dan akan datang, wakil 100, melu ada apa Allah Ta'ala. Ya. Siap Bu? 1000 ya, kalau perlu. Ya 1000 ya. Itu jangan pendek, astagfirullah. Atau saya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'duka. Ya, dan seterusnya. Yang ketiga. Jadi kunci rezeki yang ketiga adalah nariko maksudnya kadange berhijrah. Berhijrah. Apa sogina Pak? Halo? Lete bola. Bisa juga. Apa sogina Pak hijrah? Sompe. Udah deh. Perkama ya. Hijrah adalah berpindah dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang tidak salat
menjadi sholat. Dari yang sholat di rumah, sholat di masjid. Hijrah yang paling besar adalah apa Pak? Hijrahnya Nabi ke Madinah. Asih bahasa gini Pak? Malakat dafurang. Ya. Malakat dafurang. Itulah hijrah yang paling besar. Narekotita ni kondisinna misalnya kampungnya. Dena tulle pengaruhi tahu misalnya ada satu kampung yang bermaksiat, bisa-bisa idik mina pengaruhi, letek Pak, letek. Tapi setelah kita berusaha untuk berbuat berjuang untuk pengaruhi tahu dari yang tidak baik menjadi baik. Tapi nareko, kementu tu kampung, wah nareko di selai bahaya, misalnya ini macam jahli maksiat tu, tak selai Pak, letek. Hijrah. Ya. Hijrah ini adalah salah satu pintu rezeki. Ya. Terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'atan." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka akan ditemukan tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Ya, titan itu surat yang berhasil dari segi ekonomi kita bicara ekonomi yang dilihat mata. Rata-rata pas sampai berhasil Pak di. Ya sebagian besar engkau matodenya berhasil, tapi sebagian besar pas sampai terutama Ogi berhasil Titik juga Pak, pasti engkau orang Bugis. Letuk ke Amerika itu Ogi Yang keberapa tadi Pak? Yang ketiga saya ulang, yang pertama taubat istighfar, yang kedua tawakal, perbaiki tawakal. Yang ketiga berhijrah. Yang keempat banyak bersilaturahmi. Ya, seperti yang kita lakukan ini, bersafari ini silaturahmi Fadaya kurang lebih 1 tahun baru isi lagi, karena tahun kemarin saya ke Pakistan kurang lebih 5 bulan. Jadi narekona hubungi katawe, Pak Usman hubungi Kak, mati Karena di luar negeri itu nomor Indonesia mati Pak. Jadi kemarin itu di Pakistan penelitian dakwah penelitian dakwah. Luar biasa memang di sana Pak. Di sana itu hampir semua masjid, bahkan musalla ada tempat tahfiz. Semua. Kalau kita kadang masjid besar tidak ada tempat tahfiznya. Kadang masjid raya tidak ada tempat tahfiznya. Tapi di Pakistan Pak, jangankan masjid besar, musalla selalu ada tahfiz. Saya punya kenalan Pak Belut Tase, 4 anaknya kecil-kecil penghafal Quran semua. Luar biasa Pak Makanya kita meneliti di sana Silaturahmi. Jadi apalagi kita bersilaturahmi kepada orang yang telah memutuskan tali silaturahmi. Nah, Nabi Muhammad SAW, silaturahmi ini adalah salah satu kunci pembuka rezeki. Beliau bersabda, "Man sarrahu ayyubasatalahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi asari falyasilur rahimah." Jadi 2 fungsinya bersilaturahmi. Maka Nabi niki melo ife megai dalena ife lampiri umuruna, hendaklah dia bersilaturahmi. Jadi narek loki melampai sungeta loki masempo dalle, kuncinya bersilaturahmi. Yang keempat. Yang kelima, banyak bersedekah. Logikanya dari kuas sumbaki berinfak bersedekah itu kan ya beradi Pak di? Ya beradi Pak? Ya beradi? Ternyata ya berangi sedi foley 10 pasti Pak. Ya, jadi kalau kita yakin ini, makanya kita lihat orang kaya itu rata-rata itu sedekahnya luar biasa. Luar biasa Pak.
Jangankan orang Islam, bahkan orang kaya kafir sekalipun, itu sedekahnya, sumbangan sosialnya dahsyat. Karena ini berlaku kepada seluruh manusia. Biasanya sedekah ya, memperbanyak rezeki, memperpanjang umur. Makanya Nabi tak salah satu pengobatan itu adalah sedekah. At-tadawi bis sedekah, berobat dengan bersedekah. Ya. Bahkan orang yang bersedekah itu selalu ada malaikat yang mendoakannya, terutama di pagi hari. Aga doana, perlu doana malaikat. Allahumma ati munfika khalafa. Ya Allah, berilah orang yang bersedekah ini ganti yang lebih baik. Ya. Jadi siapa ni roh? Megai kan ini? Gila maga mamalkan ya Pak. Tambah Pak? Masih ada waktu ya? Masih ada? Ya. Ya. Yang keenam, ini kuncinya. Ini intinya Pak. Sengaja saya taruh di belakang. Kunci rezeki. Narukuya tak kata ni Pak. Istilahnya, namoni matinroki nalutoki dale. Tanya di lalungi dale. Ya. Wah ini intinya Pak ya. Siap ya? Wah ini Bapak ini. Semoga ya. Maka deh. Mita ni usapan itu Ustaz. Ya, mari kita apa? Ya. Ini intinya. Fokus beribadah. Kita harus yakin Pak ya. Kita harus yakin kalau kita diciptakan untuk beribadah saja. Yakin ki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yakin ki Pak, yakin ladda ki. Pak Di, Ibu Di. Jadi jangan kita yakin saya memang diciptakan untuk jadi petani. Saya diciptakan untuk jadi pegawai. Salah lah Pak. Nareko yaki ki ijami daleta. Contoh ya, kita saja Pak, contoh. Ya. Engkau nata tama pesantrennya. Age barangnya nata, na fokus ko mak guru, fokus no mak kafala na. Iapa balanceko, iapa jamingi anremo, iapa jamingi biayamu. Begitu Pak Di? Kira-kira kita sebagai orang tua, ijami kah Pak? Pasti jami. Tapi dengan syarat, ikona fokus ko mak guru. Pada ini Pak, kita saja manusia yang terbatas, menjamin anak kita rezekinya, bagaimana dengan Allah? Yakin Pak Di? Jadi ini keyakinan. Ya kiki maka ada mapedale, Allah Taala tanya jamang-jamangnya, tanya jamang-jamangnya Pak. Ya. Tapi harus kita jama ya. Jangan setelah dengar ceramah ini, penyebabnya wajah, wah tidak begitu Pak ya, tidak begitu ya. Ada satu hadis kursi, hadis riwayat Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah Taala. Jadi hadis kursi itu nafona bitta firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan Pak kira-kira hadis kursi dengan ayat? Sama-sama ayat ya. Hadis kursi tidak bisa dipakai sholat. Itu aja. Itu saja. Jadi nggak bisa ya Pak Imam itu baca pemupu hadis kursi. Wah itu kan ayat juga, nggak bisa. Ya, itu yang membedakan hadis kursi sama-sama firman Allah, yang membedakan tidak bisa dibaca di dalam sholat. Ya. Maka dari Allah Ta'ala di dalam hadis kursinya, ya ibnu Adama, tafarraq li ibadati amla qalbaka gina wa amla yadaika rizqa. Ya, terperhatikan Pak Di, Bapak Ibu. Wahai anak cucu Adam, fokuslah beribadah kepada saya. Saya akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan saya penuhi tanganmu dengan rezeki. Fokus ko nasa beribadah kepada Allah Taala. Saya penuhi hatimu dengan kekayaan, saya penuhi tanganmu dengan rezeki. Ini intinya Pak. Mega itu sogi Pak kesiasi. Mega di. Bahkan banyak orang kaya, masya Allah, mah pedih-pedih Pak. Nama lumandre nu manyama. Nak dikit tole, nauzubillah min zalik.
Buat apa kaya begini, Pak? Tiga ada TV. Nasabah telemi TV. Anu Yandre sudah yang keluar lewat pintu belakang. Pakai yang iburu, si bawa malah irmi tali TV, Pak. Buat apa kaya? Untuk makan enak saja tidak mau. Ya. Nah, subhanahu wa ta'ala, fokusku beribadah kia, saya penuhi hatimu dengan kekayaan dan saya penuhi tanganmu dengan rezeki. Sebaliknya, ya bna adama la tubaid anni famla qalbaka faqra wamla yadaika syubla. Wahai anak cucu Adam, jangan jauh dari saya. Kalau kamu jauh dari saya penuhi hatimu dengan kemiskinan dan saya penuhi tanganmu dengan kesibukan. Sibuk. Den ulama safari, den ulama sempaja, den ulama berjamaah, nauzubillah min zalik. Mengejar dunia itu pun tidak ditemukan. Ya. Yang terakhir sekali, kunci rezeki itu adalah bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah ayat 1000 dinar ya. Ya. Menurut ulama kalau ini diulang ayat 1000 dinar ya. Ayat orang kaya ini, Pak. Surah At-Talaq. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Bahkan satu kampung semuanya beriman dan bertakwa akan diturunkan rezeki dari langit dan dikeluarkan dari tanah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Saya kira demikian ya. Insyaallah ya. Pertemuan berikutnya saya lagi menyusun ya Makara Boka ya, buku kecil. Amalan yang memperpanjang umur. Oke, Pak. Sebenarnya itu tadi saya mau bahas, tapi saya lebih dulu mengkonsep ini pintu rezeki. Kedepannya nanti saya akan menulis buku kecil ya. Kalau sempat ada pertemuan saya akan bahas amalan-amalan yang memperpanjang umur. Oke, Pak. Insyaallah pertemuan berikutnya. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.